warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaghfir rizqah wa in abta'a minha wattaqullaha wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wad'u ma haruma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, warga perumahan Bayangkari Indah, yang semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, hidup di atas dinul Islam, dan semoga Allah mewafatkan kita juga hidup di atas dinul Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 1 bulan lamanya Ramadan telah berlalu dalam kehidupan kita. Tanpa terasa hari demi hari yang kita lalui, maka menghantarkan kita bertemu dengan bulan Syawal, yang artinya Syawal adalah apa arti Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Cuma yang terjadi kenyataan penurunan. Yang selama Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran. Kajian terakhir sebelum Ramadan sudah kita bahas, ada target yang pengen kita raih di bulan Ramadan. Ada yang hatam, mungkin warga sini 5 kali hatam Quran. Ada? Insyaallah nanti biar dikasih hadiah sama Pak RT. Ada yang 5 kali hatam? Ya. Insyaallah hadiahnya umrah nanti. Ya. Nanti tak antar ke travelnya Bapak Ibu yang daftar sendiri. Atau insya Allah kalau mau ikut nanti habis Idul Adha, monggo bareng-bareng umroh, insya Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk bulan Syawal, dan Syawal secara makna artinya peningkatan, tapi pada kenyataan kualitas kita ada penurunan. Dan ini memang ternyata ini terjadi. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam hari ini Allah masih membimbing kita. Ini bukan kabelnya kayaknya, ininya rusak kayaknya. Nah lama 1 bulan puasa gak kepake kayaknya ini. Ya. Jadi minta adik kayaknya. Jadi kalau kemudian Ramadan sudah kita tunaikan, Syawal peningkatan, tapi pada kenyataan memang ada kualitas yang turun. Salat tahajud yang dulu subhanallah semangat, sekarang sudah mulai menurun. Puasa Ramadan semangat 1 bulan penuh, sekarang Allah sediakan fasilitas, ada puasa namanya Syawal. Ada yang sudah selesai? Belum. Kenapa? Isinya per hari halal bihalal aja. Mulai dari pertama mudik sudah, guys, di rumah nggak mungkin puasa. Kenapa nggak mungkin puasa? Karena nggak bisa. Saya jujur, 10 hari di rumah disuruh puasa sama ibu nggak bisa. Kenapa? Yang tiap hari ada jagung yuk dibakar, ya enak. Ada panen kacang digodok, ya enak. Kumpul makan. Maka alhamdulillah balik langsung. Tapi baru 3 hari, masih 3 hari lagi. Allah berikan fasilitas. Makanya kemudian motivasi ini perlu untuk tetap ditingkatkan. Suatu ketika Rasulullah memanggil sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dipanggil, apa kata Rasulullah? Ya Aba Dzarrin, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah
khairun min ayyusalliya mi'ata rak'ah. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, ketika engkau pergi untuk menuntut ilmu, belajar satu ayat di antara kitab Allah," kata Rasulullah, "khairun," lebih baik, "min ayyusalliya mi'ata rak'ah." Kalau ada orang yang belajar satu ayat di antara Al-Quran, satu ayat saja pelajari, itu jauh lebih baik daripada orang yang sholat sebanyak 100 rakaat. Ini subhanallah keutamaan orang ta'lim. Makanya subhanallah, motivasi untuk ta'lim ini tetap digaungkan. Walaupun mungkin nanti melemah, motivasi lagi. Kenapa? Karena ketika kita ta'lim, satu ilmu, satu ayat kita kaji, itu jauh lebih baik daripada orang yang sholat rakaat sampai dengan 100 rakaat. Dilanjutkan lagi sama Nabi, "Ya Aba Dzarrin, wala antaghdua wa ta'allama baban minal ilmi." Wahai Abu Dzar, kalau engkau belajar satu bab di antara bab ilmu, seperti kita belajar bab salat, belajar bab wudu, belajar bab puasa. Apa kata Rasulullah? Umila bihi aw lam yu'mal. Sudah engkau lakukan ilmu ini ataupun belum dilakukan, khairun, lebih baik, min antusalliya alfa rak'atin. Jauh lebih baik daripada orang yang salat sebanyak 1000 rakaat. Siapa yang mampu salat 1000 rakaat? Ternyata thalabul ilmi ini sebuah hal yang fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang bisa bernilai besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan ini menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan tanda kenapa harus bertakwa? Karena Allah katakan, apa kata Allah di Al-Quran surah Ali Imran itu? Di surah Al-Baqarah Allah katakan begini, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa." Kehidupan kita yang singkat di dunia ini hanya untuk mencari bekal. Dan bekal yang terbaik apa? Takwa. Maka insya Allah kalau sudah selesai Ramadan, bisa kita saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Ada kemudian mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang mengucapkan Idul Fitri, selamat hari kemenangan Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Kembali fitri. Apa fitri? Fitri itu artinya sarapan. Iya, makanya kalau ada orang katakan selamat Idul Fitri, itu artinya selamat, engkau sudah diizinkan sarapan. Karena selama Ramadan tidak boleh. Kalau fitrah baru suci, beda. Fitrah sama fitri itu berbeda. Kalau fitrah itu jelas di Al-Quran, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitratallah, sesuai dengan fitrah Allah. Di hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi lahir dari seorang ibu lahir dalam kondisi suci, fitrah. Tapi kalau fitri itu artinya futur, sarapan. Apa bahasa Arabnya sarapan? Tanawalul futur. Berarti kalau fitri sarapan. Makanya kalau punya anak jangan kasih nama Fitri, agak gemuk biasanya orangnya. Karena senang sarapan. Idul Fitri. Kemudian apa kalau kata ulama? Namanya Hasan Al-Basri, ini ulama kibar di antara kalangan para tabi'in. Beliau mengatakan begini, dan ini yang menjadi motivasi. Apa kata beliau? Min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Tanda di antara diterimanya sebuah ibadah. Apa tanda diterimanya salat kita? Apa tandanya, Pak? Apa tanda diterima puasa kita? Apa tanda diterima tilawatil Quran kita? Apa tanda diterimanya zakat kita? Apa tanda diterimanya sedekah kita? Kalau kata ulama atau kata ulama tabi'in, namanya Hasan Al-Basri, tanda diterimanya sebuah ibadah, Allah mudahkan melakukan ibadah yang sama setelahnya. Tanda diterimanya puasa kita, berarti Allah berikan kesempatan bagi kita berpuasa sunnah setelah Ramadan. Kalau hanya puasanya Ramadan saja, habis itu nggak pernah nambah, ini bisa jadi puasa kita tidak diterima. Makanya hadis masalah Ramadan, apa kata Nabi? Ditutup kalimat dengan kalimat ini yang berat.
Faman khurima khairaha faqad khurima. Siapa orang yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, faqad khurima, maka sungguh dia telah diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Artinya begini, kalau ada orang ketemu Ramadan tapi tidak mampu menghatamkan Al-Qur'an, maka 11 bulan selanjutnya dia tidak akan pernah mampu menghatamkan Al-Qur'an. Ada yang belum hatam Ramadan? Minimal ya 1 juz lah. Hatam kan? Allah. 1 kali hatam ada? Ada. Jangan yang keroyokan ya. Keroyokan di masjid Ustaz berapa? Setiap malam 2 juz. Dari jam habis isya, habis tarawih itu loh. Pulang jam 9, 2 juz lah itu loh. Berarti 2 kali hatam Ustaz. Itu bahkan keroyokan. Kalau dibagi berapa orang, ya mungkin hanya dapat 1/4 mungkin. Makanya kemudian tanda, kalau ada orang ketemu Ramadan tapi kemudian dia masih bolong, mohon maaf, masih bolong tarawihnya. Tarawih masih bolong-bolong, bukan karena udzur syar'i ya. Bagi bapak bolong, maka 11 bulan dia sulit untuk menunaikan tahajud. Kenapa? Karena Allah haramkan kebaikan di dalamnya, maka sungguh Allah telah haramkan 11 bulan selanjutnya. Barang siapa yang di bulan Ramadan tidak pernah sedekah, 11 bulan selanjutnya dia tidak akan pernah sedekah. Barang siapa di bulan Ramadan dia kemudian tidak zakat, maka 11 bulan selanjutnya dia akan sulit untuk mengeluarkan harta. Makanya jamaah, tanda diterimanya sebuah ibadah apa tadi? Dimudahkan melakukan ibadah yang sama setelahnya. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Amal ibadah yang pertama yang paling mulia namanya puasa. Maka selesai Ramadan kita ditunggu di bulan Syawal, ada 6 hari puasa, namanya puasa Syawal. Tapi syarat ini bagi yang pingin puasa Syawal yang sudah jangkep Ramadannya. Kalau istri kita atau ibu-ibu yang masih punya hutang karena haid contoh. Kemudian ketika sudah haid dia masih punya hutang, ini gak boleh puasa Syawal. Terus gimana? Puasa hutangnya dulu, kalau masih ada kesempatan Syawal dilanjutkan dengan Syawal. Lah kenapa enggak boleh? Karena hadisnya mengatakan begini, man shoma Ramadan, siapa orang yang telah selesai Ramadan, tsumma atba'u sittan min Syawal, kemudian puasa Ramadan ini yang sudah sempurna diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kasuyamid dahri, maka puasa kita pahalanya seperti 1 tahun. Berapa 1 tahun? Berapa hari? 365. Berarti kalau puasanya 30 hari sama dengan 300 hari. Tambahan berapa lagi? 6. Berarti 6 masih 360 kurang 5. Terus ngambil dari mana yang 5 nih? Nambah. Syawalnya jadi 7. Ya jangan. Nah, kalender yang share, kalender Islam itu dalam 1 tahun itu hanya ada 354 atau 355. Jadi dalam 1 tahun itu hitungan hijriyah lebih pendek 11 hari. Makanya umurnya Nabi itu 63. Itu kalau kalender hijriyah. Kalau kalender Masehi hanya 60 tahun. Makanya kalau bapak ibu punya uang tabungan di bank yang sudah senisab, hitungannya bukan hitungan kalender Masehi. Kenapa? Karena nanti suatu saat pasti kalau umur kita sudah 20 tahun, maka ada 1 tahun yang terlewat kita tidak zakat. Makanya yang paling enak kalau pingin zakat harta itu di bulan Ramadan. Kenapa? Gampang ngingetnya. Loh Ustaz, uang saya belum jangkep. Gak apa-apa, dizakati Ustaz, zakatin nanti bulan Ramadan. Kenapa? Ngitungnya biar gampang, digabung, tapi nggak boleh dimasukkan ke dalam kotak atau ke dalam amplop yang tulisannya angpau, itu nggak boleh. Kan kita kan pergi, wah tetangga dihitung, jangan. Jadi tanda diterimanya puasa, dimudahkan puasa Syawal. Atau kalau ternyata puasa Syawal nggak bisa, kenapa? Karena terikat dengan acara halal, bihalal. Makanya saya yakin bapak ini belum ada yang selesai mungkin. Ada yang mungkin? Ada yang sudah selesai? Belum. Kenapa kira-kira? Halal bihalal. Padahal yang paling bagus sebenarnya kalau mau puasa yang benar, biar dapat 3 pahala sekaligus di bulan Syawal itu, ambil di tanggal 13, 14, 15. Dapat puasa Syawal, dapat puasa Ayyamul Bid, plus kalau bersamaan dengan hari Senin, dapat puasa Senin. 1 puasa dapat 3 pahala. Ini boleh.
Yang nggak boleh kalau puasa qadha, punya hutang 6 hari karena haid, wis tak niatkan qadha sekaligus Syawal sekaligus Ayyamul Bid plus nih. 1 kali ibadah 4 niat. Ini nggak boleh. Kenapa? Kalau wajib cukup, nggak bisa digandengkan. Kecuali kalau kita puasa wajib kok pas bersamaan dengan Senin Kamis itu boleh. Kenapa? Karena puasa ini tidak terikat, Senin Kamis tidak terikat dengan puasa Ramadan. Maka para jamaah, di antara tanda diterimanya tahajud kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan tahajud selanjutnya. Kalau nggak bisa tahajud, jangan khawatir. Allah berikan fasilitas. Bagaimana caranya? Witir sebelum tidur. Mungkin bapak ibu berat, terutama yang masih punya anak kecil, malam sering bangun itu, gak apa-apa, gak usah tahajud. Tapi sebelum tidur ambil 3 rakaat. Itu sama, karena itu wasiat dari Rasulullah. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu, beliau tidak pernah tidur kecuali sudah witir. Tapi kalau Umar, beliau witirnya di belakang. Artinya tahajud dulu baru ditutup dengan witir. Mana yang paling afdol? Yang afdol itu kalau memang tahajud plus witir. Tapi kalau khawatir tahajudnya kadang masih tahajud, kadang enggak, maka biasakan ambil 3 rakaat setelah sholat ba'diyah isya, habis itu tidur, maka pahala kita sama dengan orang yang tidur, orang yang ibadah sepanjang malam. Kemudian kalau puasa kita sudah sempurna, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang menang. Tapi perlu khawatir. Kenapa? Kita buka surah Al-Mu'minun. Yang bawa HP mungkin ada aplikasi Qur'annya dibuka, atau mungkin bawa Qur'an dibuka. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ketemu? Baik. 60. Allah berfirman di ayat itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketemu? Baik. Apa kata Allah? Walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan ma'atau, apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka wajilatun. Wajilat, apa wajilat? Takut, khawatir, was-was. Makanya tanda orang beriman itu apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Berarti artinya apa? Tuliyat atau wajilat qulubuhum. Hati-hati mereka takut. Kemudian apa kata Aisyah itu? Tanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang beribadah itu punya rasa takut hatinya? Mereka orang-orang yang berzina, mereka orang-orang yang mencuri, mereka orang-orang yang minum khamar. Kata Rasulullah, la ya binta As-Siddiq, bukan wahai binta As-Siddiq, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa orang-orang yang takut itu? Alladzina yasumun. Orang-orang yang takut adalah orang yang puasa. Kenapa takut? Takut puasanya tidak diterima. Ini yang kemudian kita khawatirkan. Nggak boleh bangga. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan begini, laisal 'id liman labisal jadid. Hari raya itu bukan bagi orang yang pakai baju baru. Walakinnal 'id liman taqwahu yazid. Akan tetapi 'id itu bagi orang yang takwanya Atau di keterangan yang kedua kata Ibnu Rajab Al-Hambali, laisal 'id liman tajammalu bil lisas warruqub. 'Id itu bukan orang-orang yang pakai baju baru dan pakai mobil baru. Akan tetapi walakinnal 'id liman ghufirat lahu adz-dzunub. Akan tetapi 'id adalah orang-orang yang dosanya diampuni. Berarti orang yang berhak berhari raya hanya orang yang dosanya diampuni. Berarti Ramadannya orang kan enggak. Hari raya itu simbolnya pasti dengan baju baru, istri lama lah. Ya, istrinya belikan baju baru juga. Nggak benar nih. Ya saya gak paham sih. Siapa yang dulu ngajari beli baju baru itu loh. Akhirnya gara-gara baju baru banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk tahajud. Maka 10 hari terakhir masjid softnya utuh, tapi jamaahnya mulai hilang. Softnya tetap kayak di masjid ini ada berapa soft ke belakang, utuh tetap softnya. Cuma yang ngisi soft itu yang
Maka jamaah dirahmati Allah, ternyata ketika ditanya, ya Rasul, siapa orang yang punya rasa takut hatinya itu? Apakah mereka orang yang nggak puasa, orang yang mencuri, yang berzina? Kata Nabi, enggak, itu orang-orang yang beriman, yang mereka menjalankan puasa. Wa yusallun, orang-orang yang salat. Wa yatasaddaqun, dan orang-orang yang sedekah. Kenapa ada rasa takut? Karena wa hum yakhufuna alla yuqbalullah alaih. Mereka takut kalau Allah tidak menerima amal ibadahnya. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, orang-orang yang saleh itu kanu yad'unallah sittata ashhurin ayyataqabbalallahu. Artinya begini, orang yang beriman itu 6 bulan selesai Ramadan, mereka masih berdoa. Apa doanya? Minta diteri. Apa doanya minta diterima Ramadan? Allahumma barik lana. Oh, itu ya. Allahumma taqabbal. Terserah apa yang mau dia. Ya Allah terima. Yang penting hafal gini ya. Allahumma taqabbal dulu. Ya Allah terima ya Allah. Apa? Tambahin terserah. Allahumma taqabbal salatana. Ya Allah terima semua salat-salatku ya Allah. Mulai dari salat wajib, salat sunnah, tahajud, duha, qabliyah, ba'diyah, terima ya Allah. Terus apa lagi? Allahumma taqabbal qiyamana wa shiyamana, puasa. Terus wa ruku'ana, ruku' kami, wa sujudana, dan sujud kami. Atau boleh dipotong begini, Pak. Kalau saya lebih senang yang motong. Allahumma taqabbal salatana, ya Allah terima semua amal ibadah salat kami ya Allah. Thumma wa taqabbal qiyamana, terima semua amal ibadah qiyam kami di bulan Ramadan. Wa taqabbal shiyamana, ini penting untuk diminta selama 6 bulan selanjutnya. Agar apa? Agar kita sempurna. Kenapa? Ternyata kita takut kalau kita ini belum diterima, takut. Makanya kita paling takut tuh seperti kata Allah di surah Al-Kahfi. Ada yang bawa Quran, dibuka surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18. Surah Al-Kahfi. Ayat 104. 104 dibuka. Apa bunyinya? Ayat 104. Iya, 104. Monggo dibacain ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Fil hayawatid dunya. Hayati. Haya kehidupan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Baik. Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sia-sia usaha mereka. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menyangka di hadapan Allah sudah punya pahala yang wakeh banyak, makanya kemudian pahalanya dibagi-bagi. Wes pahala Yasin tak kayak numbang, seolah pahalanya sudah kebanyakan. Padahal apa kata Allah? Bisa jadi dhalla sa'yuhum, amal mereka sia-sia. Kenapa? Di surah Al-Furqan juga sama Allah katakan begini. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura. Ketika orang itu dikumpulkan di hadapan Allah dan amal ibadahnya, salatnya dikumpulkan, sedekahnya dikumpulkan, puasanya dikumpulkan, ternyata apa? Haba'an manthura, enggak punya pahala apa-apa di hadapan Allah. Artinya salat kita belum diterima. Makanya ada rasa takut kepada Allah kalau amal ibadah kita tidak diterima. Kita contohkan, mungkin buka surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Al-Maidah ayat yang ke-27. Baik. Apa bunyi ayatnya? Watlu alaihim naba ibni Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala sa'aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Itu kisahnya siapa? Dua anak Nabi. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Keduanya ini menyuguhkan kurban, sama-sama berkurban. Yang milik Qabil, apa kurbannya Qabil? Hasil
Pertanian. Karena Qabil itu bertani, sedangkan Habil berternak. Habil itu ngambil dari kambing yang paling bagus, paling gemuk, paling indah, itu yang disuguhkan di hadapan Allah. Sedangkan miliknya Qabil itu mengambil dari sisa-sisa yang sudah tidak termakan, buah-buahan yang sudah jatuh. Alasan Qabil apa? Bagaimana wong Allah nggak butuh? Allah nggak butuh makan, ngapain dikasih yang bagus? Ternyata apa kata Allah? Fatukub bila min ahadima, satu yang diterima, yang satunya enggak. Milik siapa yang diterima? Habil. Habil. Apa kata Qabil? Tsumma la'aqtulannak, aku pasti membunuhmu. Berarti terjadinya pembunuhan pertama karena apa? Kurban. Karena kurban. Bukan karena selama ini kemudian gara-gara perempuan terjadilah pembunuhan pertama. Makanya perempuan jual mahal. Enggak. Gara-gara apa? Kurban. Makanya coba pedean. Ya. Gara-gara ibadah satu ketok keterima. Bagaimana cara diterimanya? Sama-sama disuguhkan di depan. Ketika ada api yang membakar hangus, itu yang kemudian diterima. Ternyata miliknya Habil diterima, miliknya Qabil nggak diterima. Kenapa miliknya Qabil tidak diterima? Karena memberikan sedekah sesuatu yang buruk. Kita rata-rata kehidupan kita ikut Qabil apa Habil? Kita Qabil apa Habil? Insya Allah Habil. Niatannya Habil sih, kenyataannya Qabil. Gak usah jauh-jauh pun, gak usah jauh-jauh. Iya, contoh ada kotak masuk lewat itu, punya uang sama-sama 10.000 atau 5.000-an. Yang satu masih bagus karena baru keluar dari mungkin dapat kemarin apa namanya angpau. Yang satu sudah lecek 10.000. Sama-sama 10.000. Kira-kira yang dimasukkan ke dalam kotak yang mana? Manusia ya, manusiawi. Rata-rata pasti yang wong sama-sama 10.000 kok isi gawe. Ternyata untuk orang lain kita lebih senang yang untuk orang lain. Kalau Idul Fitri yang baru. Jadi gini loh. Ternyata subhanallah, sumbangan baju layak pakai yang keluar dari dalam kamar yang mana? Pertama, yang nggak dipakai. Yang kedua, ada baju baru sih, itu apa? Kebesaran atau kekecilan, ini pasti keluar ini. Tapi kalau mohon maaf ya, pakaian kebesaran walaupun sudah bolong, itu nggak akan dikasihkan. Daster, jarang dikasihkan. Kenapa? Karena itu seragam kebesarannya. Artinya kita memberikan sesuatu itu bukan karena kita apa? Bukan karena orang lain, tapi karena wis gak kepake. Dari ini berarti kita menandakan apa? Qabil. Bahkan kadang semua, ada orang apa? Sedekah Jumat. Saya butuh tolong bikinkan nasi kotak 20 untuk Jumat taruh di Masjid Al-Mubarak. Yang berapa, Bu? Ya, leono yang 10.000-an lah. Ini kan gitu. Kita kalimat, kalau ada yang 10.000-an aja. Loh, Bu, masuk 10.000, Bu, lauk ya apa? Wis gak apa-apa tempe, ambil nanti dikasih mie dikit. Bong ini mau ke masjid. Coba bayangkan, dia pesan seperti itu untuk dimakan, kira-kira mau apa tidak? Pasti nambah, lauknya nanti ayam atau ini. Tapi enggak untuk orang lain ini. Berarti kemudian maka ayat itu ditutup oleh Allah dengan kalimat yang sangat berat. Apa kata Allah? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita Ramadan menghantarkan pribadi bertakwa, itu orang yang berhak mengucapkan kalimat minal aidin. Aid apa arti aid? Kembali. Kembali dari mana? Ada dua kemungkinan. Pertama, kembali kepada kebiasaan buruk. Karena selama Ramadan, insya Allah mau ngerasani orang nggak berani. Masih Ramadan. Ya kalau nggak tahan nunggu buka. Tapi kalau sudah tahan apa? Bu, sabar. Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh ngerasani orang. Nunggu selesai Ramadan. Berarti ini kembali kepada kebiasaan buruk. Ramadan subhanallah, bapak itu nggak pernah meninggalkan sholat duha. Dibela-belanya di kantor nyuri waktu. Apa? Sholat duha. Atau bahkan sebelum berangkat sholat duha. Tapi selesai Ramadan, tinggal duhanya sholatnya belum. Berarti kembali kepada apa? Kebiasaan buruk. Padahal makna yang sesungguhnya ada, ya'udu id. Itu artinya kembali, maknanya kembali kayaumin waladatu ummu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Berarti dosa-dosanya diampuni. Inilah yang disebut dengan faiz. Orang-orang yang Siapa yang menang itu? Siapa orang yang menang? Orang yang dosanya Coba kita buka surah Al-Fat. Surah Al-Fat kita buka.
Al-Fat. Ketemu surah Al-Fat, bukan yang roda 4 itu Al-Fat. Ini surah Al-Fat 47. Surah yang ke-47, langsung ayat pertama sama ayat yang kedua. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Surah 47 ayat 1 dan 2. Kita lihat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Kira-kira apa kemenangan yang nyata itu? Nah, ayat kedua, kemenangan yang sesungguhnya adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan yang sesungguhnya adalah orang ketika dosa-dosanya diampuni. Berarti Ramadan ini menjadi media orang berhak mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga engkau menjadi pribadi-pribadi yang bukan menang melawan hawa nafsu. Kita selama ini kita pahami, Pak. Alhamdulillah minal aidin wal faizin. Menang apa? Lawan hawa. Berarti kalau sudah selesai menang tinggal kalau sudah menang kan tinggal pesta. Maka 11 bulan hawa nafsunya diumbar. Maka makna yang sesungguhnya kemenangan yang nyata, dosa-dosanya diampuni. Makanya kalau bapak ibu mau berdoa, gunakanlah doa yang sangat indah. Bapak ingin mendoakan istri bapak, pakai doa yang diajarkan Nabi. Apa kata Rasulullah? Allahumma ghfir. Tinggal sebutkan namanya. Kalau Nabi ngajari doa kepada Aisyah, maka disebutkan dengan kata apa? Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Hafal? Kita hafalkan sama-sama. Allahumma ghfir. Allahumma ghfir. Ini nanti terserah ya, mau kepada siapa? Ibu pada suami tinggal Allahumma ghfir li zaujati, ya Allah ampuni dosa suamiku. Allahumma ghfir li azwaji, ya Allah ampuni dosa-dosa istri-istriku. Ya, salah kalimat tadi. Ya. Allahumma ghfir li zaujati, kalau banyak menjadi azwaj. Tapi insya Allah kok istri-istri kita itu sudah ridho. Enggak ridho. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina. Loh, ibu doanya itu, ya Allah hablana, berikan kepada kami apa? Min azwajina, dari istri-istri kami. Loh Ustaz, salah doanya apa? Dari istri kami. Maka dirubah menjadi zawaj. Artinya gini, Allahumma gfir. Silahkan, mau tekan pada anak boleh. Atau pada orang tua yang sudah meninggal boleh. Allahumma gfirli. Kata Nabi Aisyah, ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Hafal? Dah lagi. Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat. Dibaca wa ma a'lanat wa ma asarrat. Oke, kita terjemahkan. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah, baik dosa-dosa yang telah berlalu, dan lindungi Aisyah ya Rabb dari dosa di masa yang akan datang. Artinya begini, ya Allah ampuni dosa suamiku yang telah dikerjakan ya Allah, dan lindungi suamiku dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Wa ma a'lanat, baik dosa itu dilakukan oleh suami saya dengan terang-terangan, wa ma asarrat, ataupun dosa yang dilakukan dengan cara sembunyi. Ini doa yang terbaik. Makanya kemenangan yang nyata ketika kita diampuni dosa. Makanya Nabi, doanya Rasulullah ini yang dipakai. Makanya sampai Nabi mengatakan, wallah ya Aisyah, demi Allah wa Aisyah, inna hadza la du'ai li ummati ya fi kulli shalah. Ini doaku dalam setiap salat untuk umatku. Berarti doanya Nabi apa? Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampuni dosa-dosa umatku. Ma taqaddama min dzambiha, dosa-dosa yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, atau dosa di masa yang akan datang. Berarti ini kemenangan yang nyata adalah orang yang diampuni dosa. Tapi dosa itu kan ada dua. Ada dosa pada siapa? Pertama, duribat alaihimud dhillatu aynama tukifu illa bihablim minallah. Terus wa hablim. Berarti dosa itu terikat dengan dua, hablum minallah, hablum. Kalau urusan puasa, dosanya diampuni yang mana nih?
Hablum minallah apa hablum minannas? Hablum minallah saja. Sedangkan hablum minannas nggak bisa. Makanya ini yang paling berat sampai Nabi ketika ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Nabi pernah ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Apa kata Rasulullah? Yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu al-ajwafan. Dua lubang. Lubang mana? Al-fammu, mulut, wal faraj, sama kemaluan. Makanya ada hadis begini, idza tazawwajal 'abdu faqad kamala nisfaddin. Kalau ada seorang bapak atau seorang ibu sudah menikah, maka telah sempurna separuh agama. Berarti kalau ada orang nikah separuh agamanya, terus bagaimana agar cangkep tidak separuh? Berarti nikah lagi. Siap. Bapak siap? Siap apa iki? Nggak wani. Nah di sini gak wani. Kenapa? Takut. Karena saya yakin bapak-bapak itu adalah orang yang istiqomah. Apa istiqomah itu? Ikatan suami takut istri di rumah. Itu namanya istiqomah. Berarti yang satu istrinya itu orang yang istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Dan artinya gini, kalau ada orang kata Nabi sudah menikah faqad kamala nisfaddin, separuh agama sempurna. Falyattaqillah fi nisil baqi, bertakwalah kepada Allah dalam satu separuh yang lain. Artinya orang kalau sudah menikah insya Allah pintu neraka lewat lubang bawah ditutup. Selesai. Berarti tinggal lubang mana yang sulit? Atas, yaitu mulut. Makanya ini yang berat. Ada kemudian hablum minallah sama hablum minannas. Hablum minannas ini yang paling berat tentang masalah apa? Pertama lisan. Lisan itu ada dua. Pertama masuknya makanan haram. Makanya bapak, ibu yang dulu masih kecil pernah mengambil mangga tetangga. Dulu kan masih belum balik kan, masih apa? SD. Winter kan? Apa? Dilempar, brus, jatuh. Habis itu pura-pura jalan. Konconi belakang, lu mangga. Loh, Ustaz kok tahu? Saya di pondok dulu begitu. Aduh, pelaku juga. Artinya apa? Kita yang pernah mengambil hak orang lain itu perlu hati-hati di sini. Kenapa? Ini masuk kategori terbukanya pintu neraka lewat mulut. Makanya, gimana solusinya? Orang yang tetangga yang sudah pernah saya ambil itu sudah meninggal loh Ustaz, gimana saya mengembalikan? Padahal wajib dikembalikan, namanya dolim. Apa kata Rasulullah? Man kanat lahu madlamatun li akhi, barang siapa orang yang pernah mendolimi saudaranya min irdihi, baik itu mendolimi berupa ngomongin, ngerasani orang. Jadi contoh tetangga, ngerasani tetangga yang pojok itu namanya apa? Irdun. Itu nggak akan selesai urusannya di dunia. Terus gimana? Ya datangi ke rumahnya, sampaikan, Mbak, ngapunten Mbak, kemarin saya nggak sengaja ngerasani jenengan, Mbak. Saya minta maaf. Insya Allah dimaafkan. Saya punya jamaah itu, Japri, Ustaz, mohon maaf. Kenapa? Saya kemarin ngerasani jenengan. Bener loh. Ya, sudah, saya maafkan. Cuma apa? Ngerasani bukan hal yang buruk, Bu. Hanya ngerasani apa? Ustaz itu loh, uangnya cilik tapi suara dibuantar. Itu gimana? Dirasani, Bu. Itu beliau Japri. Kenapa? Ini takut. Karena ini terkait dengan masalah apa? Ucapan itu terbukanya pintu neraka lewat lubang atas. Dan ini yang perlu kita jaga. Makanya yang pernah mungkin Pak RT, Pak RT kak pecus terang. Datang ke rumah Pak RT. Mohon maaf Pak RT, saya kemarin ngerasani jenengan. Insya Allah dimaafkan, Bu. Baik, kemudian apa kaitannya di sini? Ketika sudah terbuka pintu yang atas ini, maka kemudian Nabi mengatakan falyatahallalhu min uliyau, maka tolong urusan itu selesaikan di dunia. Kenapa ya Rasul? Karena bisa jadi kalau nggak selesai di dunia, kelak pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggung. Yang pernah ngambil mangga tetangga, kembalikan. Kalau ternyata kita dulu di kampung pernah mengambil hak orang lain, sekarang sudah nggak pulang, hitung saja begini caranya, biar ini apa? Ini biar tidak terbuka lagi pintu neraka. Gimana caranya? Apalagi terkait dengan masalah orang lain. Kembalikan, mau kembalikan sudah nggak tahu alamatnya. Yang masih SMP dulu pernah mengambil pensilnya temen, kembalikan. Selalu Ustadz, uangnya saya yang di Ustadz. Tapi pernah ngerasakan, saya ngambil. Saya jujur, Bu, saya dulu pernah ngambil salah. Jujur, masih SD itu kan gak ada makanan apa-apa di kampung. Salah itu kan ada kebun milik orang itu. Ya awalnya nyari sih, yang jatuh-jatuh ternyata gak dapet. Ya terpaksa sih.
kumpul sama banyak anak. Tapi alhamdulillah, ketika saya sudah keluar, sudah mondok, kemudian sudah kerja, setiap saya pulang, orangnya itu pasti saya kasih uang. Karena itu guru ngaji dulu. Beliau sudah almarhum sekarang. Kemudian tinggal hitung aja, kira-kira dulu mengambil berapa kilo ya. Udah, diprediksi saja. Oh mungkin 10 kilo. 10 kilo itu per kilonya piro sih? Salah itu. 10.000 berarti tinggal apa? 100.000. Bismillah ya Allah. Semoga ini menjadi penghalal dari dulu yang pernah saya ngambil. Salah tetangga ya Rabb, bismillah. Masukkan atas nama tetangga, maka yang 100 ini insya Allah akan menjadi pahala bagi tetangga. Itu caranya kalau kesulitan kita menemukan orang yang pernah kita zalimi. Karena kelak pada hari kiamat pasti kita akan dipertemukan. Makanya kemenangan ini kita perlu sempurnakan. Hablum minallahnya kita jaga, hablum minannasnya kita jaga. Makanya untuk menjaga hablum minannas kita ambil satu ayat di surah An-Nur. Kita buka surah An-Nur. Terakhir. Surah An-Nur. Surah yang ke-24. Surah yang ke-24, ketemu? Ayat yang ke-22. Surah 24 ayat 22. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyahu Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat itu turun, asbabun nuzulnya, turunnya ayat itu dulu terkait dengan kisah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pernah Abu Bakar itu memutuskan tali silaturahim dengan siapa? Kenapa kok memutuskan silaturahim? Karena Abu Bakar itu putrinya namanya Aisyah difitnah selingkuh dengan Safwan. Siapa yang nuduh selingkuh? Sampai berita ini nyebar ke seluruh penjuru kota Madinah itu. Sampai Rasulullah selama 1 bulan penuh itu datang kepada Aisyah. Karena saat itu Aisyah setelah perangan, Aisyah sakit selama 1 bulan, gak dengar apa-apa di luar. Tapi di luar sudah ramai. Aisyah di dalam rumah itu setiap Nabi masuk hanya mengatakan bagaimana kabarnya. Habis itu selesai pulang Rasulullah. Aisyah curiga, opo si Nabi kok nggak seperti biasanya. Tapi mau keluar rumah nggak bisa, kondisi sakit. Ternyata terdengar kabar di luar bahwa Aisyah itu padahal kisahnya bukan selingkuh. Hanya Aisyah pernah ketinggalan apa? Rombongan itu kan. Rasulullah habis perang, pulang. Di tengah perjalanan istirahat. Aisyah buang hajat. Sudah kembali dari buang hajat, kemudian masuk ke dalam tenda, pegang di dada itu, ternyata kehilangan kalung. Segera keluar dari dalam tenda atau dari apa namanya, yang ditaruh di atas sini, tandu. Keluar dari tandu, lari tanpa sepengetahuan rombongan. Akhirnya tandu itu diangkat, diletakkan di atas unta. Dan ini ternyata ciri wanita solihah itu. Ciri wanita solihah itu pertama harus langsing, itu pertama. Bener. Berapa beratnya? Standar beratnya itu kurang lebih 50 kilo. Ada apa? Ada bener. Artinya di mana? Antara tandu itu, antara ada orang sama gak ada orang yang ngangkat itu apa? Ini Kak Kroso loh Bu, sama dengan mungkin saya pernah bonceng temen nih loh Bu. Bonceng temen belum naik, saya bisa berangkat. Soalnya jauh loh. Loh nanti tiba orangnya belum naik. Ini karena emang yang ini kurus loh. Saya pernah di Bondowoso itu saya ingat loh. Dia masih begini saya sudah jalan. Kak Kroso. Ini kemudian mohon maaf, ternyata Aisyah itu orangnya mohon maaf kurus, seksi. Itu syarat untuk menjadi istri yang salihah. Langsing. Tapi gimana saya sudah gemuk? Sabar. Yang gemuk itu apa kata Allah? Fa amma man taqulat mawazinuhu. Barang siapa yang berat timbangannya, kan? Yang berat timbangannya masuk surga. Yang langsing istri pilih mana? Enggak. Kemudian Aisyah subhanallah, lari Aisyah bergegas ke tempat tadi buang hajat karena di zaman Nabi itu belum ada kamar mandi.
kamar mandinya itu umum. Makanya kalau orang buang hajat itu hanya pergi ke tempat yang tersembunyi, langsung buang hajat. Kalau memang buang hajat, tinggal sudah ditutupi karena di sana padang pasir. Selesai balik sudah rombongan silang. Maka ada Safwan yang menjadi penyapu, sapu jagat itu. Di kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ada istri Nabi yang ketinggalan? Apa kata Safwan? Silakan, ini unta engkau naik, aku yang akan menuntun. Padahal nggak boncengan loh, dituntun. Di tengah perjalanan perbuatan ini dilihat sama sosok orang yang sangat benci dalam Islam, tapi dia Muslim. Namanya munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul dituduh ini loh istri Muhammad selingkuh. Ternyata dia kerjasama dengan orang dalam. Orang dalamnya namanya Mistah. Itu masih ponaannya Abu Bakar. Mistah itu orangnya miskin. Mistah. Ya, Mistah. Benar. Ini orangnya miskin. Tidak benar. Dulu miskin. Orangnya, ini ponaan Abu Bakar. Miskin. Pulsa dibeliin sama Abu Bakar. Belum ada pulsa ya. Jadi kebutuhan kehidupan keseharian itu dipenuhi sama Abu Bakar. Tapi ternyata dia mengkhianati dalam kehidupanku, kata Abu Bakar. Engkau yang menjadi penyebar fitnah menimpa putri kesayanganku dan itu istri Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Mulai detik ini wahai Mistah, perhatikan kalimatku. Apa kata Abu Bakar? You and me. Ini kata Abu Bakar terakhir. Wis emosi Abu Bakar. Ini wis ya Allah, ini bahasa kita wis tak rumat. Tak sama dengan kisahnya mungkin kayak siapa? Nabi Musa wis rumat sama Fir'aun, disuruh tinggal di istana, makannya wis enak, masih kumpul sama ibunya yang nyusi ibu kandungnya sendiri, bebas dari ancaman pasukan Fir'aun. Ternyata dia yang jadi musuh ternyata. Ini sama, Mistah yang jadi musuh penyebar fitnah. Maka diputuskan mulai detik ini semua kebaikan yang pernah aku lakukan, aku putus, you and me. Allah melarang, ternyata haram hukumnya kita memutuskan persaudaraan, itu nggak boleh. Silaturahim itu nggak boleh putus. Bapak punya saudara yang jauh, tapi saudara ini pernah mendolimi bapak. Mungkin orang tua kita sudah meninggal, harta waris ditol semua pakai sama kakak itu contoh. Ini haram hukumnya kita untuk memutuskan silaturahim. Tetap kunjungi. Bahkan kata Allah ada 3 tingkatan untuk bisa memaafkan. Pertama, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyafallahu lakum. Ada orang yang memaafkan hanya sampai di lisan. Ini ada. Ini biasanya tabiat para perempuan. Nggak, kalau ibu-ibu insya Allah nggak. Benar ibu. Kenapa kok para perempuan? Karena begini. Karena perempuan itu kata pepatah Arab, al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Tahu cermin? Jadi cermin itu kalau masih utuh, belum pernah pecah, pantulan itu akan sempurna. Orangnya ganteng akan memantulkan kegantengan. Orangnya jelek akan muncul juga jelek. Artinya nggak pernah mendolimi. Beda dengan kamera sekarang. Kalau sekarang kamera itu kan apa? Dolim itu, nggak boleh. Mas kulitnya wireng, banyak jerawat, tinggal digosok, poles putih. Gigi yang kuning jadi putih, hidung yang ini jadi mancung. Ini dolim, ini nggak boleh kayak begitu. Makanya kalau pernah ada namanya face up ya, yang apa namanya? Face up ya. Ini haram, Mbak, nggak boleh, Pak. Kenapa? Sama dengan membuat gambar makhluk hidup. Kelak di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban untuk disuruh hidupkan orang ini. Kalau hanya sebatas foto biasa, nggak boleh ngerubah, itu boleh. Tapi kalau kemudian wajahnya diputihkan, hidung dimancungkan, ini mohon maaf, ini sudah gambar dan ini termasuk orang yang terancam, diancam dengan api neraka. Apa kata Rasulullah? Asyaddun nasi adzaban al-musawwirun. Adab yang paling pedih adalah orang yang senang menggambar. Kemudian apa? Cermin ini, kalau pepatah Arab, al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Apa? Cermin itu karakternya, perempuan itu mudah memaafkan. Itu karakter perempuan. Senang memaafkan. Suami datang telat, maaf ya, gak apa-apa, memang kondisi macet. Tapi ingat, ini tabiat buruknya di mana? Sulit melupakan. Makanya yang senang bikin diare, apa ya, diare ya, yang nulis. Itu siapa? Perempuan. SMP kan ditulis, hari Rabu aku ketemu Mas Joko. Ditulis. Hari Kamis aku minta nomor sepatunya. Ini kan ada. Ternyata kebiasaan buruk ini nggak benar. Kenapa? Makanya di Al-Quran itu ada kalimat ghafur. Ghafur itu artinya apa? Memaafkan, mengampuni. Tapi apa? Catatan keburukannya masih ada. Sama dengan ini. Memaafkan, lisan cipika-cipiki, selesai bisnis salaman. Ternyata nggak usah jauh-jauh. 5 langkah dari habis tempat salaman. Itu kadang sudah muncul rasan-rasan. Ya Allah, tangannya kok kuasa ya. Nah, ini padahal baru apa? Ini maafkan yang paling ringan ini. Maka sama Allah jangan begitu. Gimana? Naikkan tingkatan yang kedua, wal yasfahu. Safhah.
Safa itu artinya lembaran. Artinya begini, kalau bisa halal bihalal itu menjadi media pembuka lembaran semua yang pernah mendolimi, rasa sakit yang pernah dilontarkan dalam hidupku, mulai detik ini dihilangkan, disobek, bikin lembaran baru. Suami yang pernah menyakiti, tutup, bikin lembaran baru. Gak boleh nanti tengkar kemudian apa? Dulu, ngomong dulu, suami lebih baik keluar rumah itu. Bener. Umar bin Khattab sama. Kalau sudah ngomong dulu, wasuku runtun, tanggalnya inget, harinya inget, kejadiannya apa, itu inget. Ini makanya kemudian